Para pemirsa QTV dan para decision makers, selamat bertemu lagi di acara kita EQ Inspiration with Anthony Diomartin. Pernahkah para pemirsa Anda mendengar pepatah bahasa Prancis yang mengatakan long on hair, short on brains, katanya. Panjang rambutnya tapi pendek akarnya, katanya, ya. Tapi para pemirsa sekalian, kali ini kita akan membuktikan betapa pepatah tersebut keliru. Karena kali ini kita akan justru melihat orang yang justru sukses di dalam dunia di seni penata rambut. Dan dengan berbagai deret penghargaan yang pernah beliau terima, orang seringkali menyebutnya sebagai pria 4P. Seorang penata rambut terkenal, seorang pengajar, seorang pebisnis, dan seorang penulis juga. Siapa dia kalau bukan lagi Pak Rudi Hadiswarno. Pak Rudi Hadiswarno, ya, terima kasih untuk kehadirannya di acara kita, Pak. Sama-sama. Ya, para pemirsa, ada beberapa deretan prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh Pak Rudi yang bisa menjadi motivasi buat kita, yang akan menjadi bahan perbincangan kita ke depan selama kurang lebih 30 menit ke depan ini. Beliau adalah orang yang mendapatkan penghargaan penghormatan atas segala prestasinya di dunia tata rambut di Intercover World Congress, dan di tahun 1981 pernah menjadi Presiden of Intercover Indonesia dan menjadi Vice President di Asia. Di tahun 1984 pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana, dan di tahun 1998 merupakan salah satu orang Indonesia yang tercatat di dalam Who's Who in the World tentang orang berjasa di dunia di dalam bidang keahliannya masing-masing. Ya, dan sekarang sudah hampir punya 440 outlet di sekolah dan salon kecantikan. Wah, Pak Rudi ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa sebagai putra Indonesia, Pak. Dan ngomong-ngomong, katanya sekarang juga sedang mengembangkan kompetensi untuk penata rambut di Indonesia, Pak, ya, sekarang ini, ya, Pak, ya. Ya, betul. Jadi kan sekarang ini kan memang banyak dibutuhkan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, ya kan, dimana selama ini kan yang dikirimkan umumnya pembantu rumah tangga atau tukang-tukang pekerja kasar, gitu ya. Jadi pemerintah juga memikirkan bagaimana untuk mengirimkan tenaga kerja yang lebih tinggi, gitu ya, tingkat keahliannya dan sebagainya. Oleh karena itu bersama dengan Departemen Tenaga Kerja dengan BNSP, saya diberikan tugas untuk menetapkan standar kompetensi dari para penata rambut Indonesia. Dengan tujuan apabila mereka nanti keluar negeri, mereka sudah punya satu certifications yang diakui seluruh dunia, itu di bawah tentunya pengawasan ILO. Nah, Pak Rudi, kalau orang mengenal seorang Rudi, artinya katanya di Indonesia ada 5 Rudi yang terkenal, katanya. Ada Rudi Habibie, mantan Presiden Indonesia, Pak B.J. Habibie. Kemudian ada Rudi Hartono, katanya. Ada Rudi Khairuddin, kemudian ada Rudi Salam, aktor. Kemudian ada yang terakhir, ada Rudi Hadiswarno, katanya, Pak, ya. Nah, saya mungkin tertarik untuk di dalam kesempatan ini khusus berbicara mengenai bagaimana perjalanannya sukses dari seorang Rudi Hadiswarno dibandingkan dengan Rudi yang lain dalam meniti karir sampai bisa menjadi seperti sekarang, Pak. Mungkin bisa diceritakan sekelumit apa sih sebenarnya yang mendorong, motivasi yang membuat sampai bisa menjadi seorang Rudi bisa menjadi seperti sekarang, Pak? Ya. Jadi sebetulnya saya mulai belajar rambut di tahun 67. 1967, kemudian saya mulai buka salon di tahun 1968, ya. Jadi 40 tahun yang lalu, ya. Itu sudah cukup lama. Nah, di kala itu memang tidak terlalu mudah, ya, untuk jadi penata rambut. Jadi kenapa saya jadi penata rambut? Karena waktu itu saya harus kuliah, dan saya waktu itu mau kuliah di Trisakti, ya, jurusan arsitektur. Jadi sempat ambil di latar belakang arsitektur juga, ya. Dan saya butuh untuk biaya kuliah, ya. Harus cari biaya kuliah sendiri. Kemudian kebetulan ibu saya dulu itu punya salon di rumah waktu kami masih kecil, sehingga saya tahu bahwa apabila saya buka salon, itu salon bisa
dilakukan dengan sebagai profesi paruh waktu ya. Jadi sambil sekolah, saya bisa sambil buka salon untuk cari uang untuk biaya sekolah. Sehingga waktu saya putuskan, kenapa nggak belajar rambut saja, sehingga saya bisa buka salon di rumah, di sela-sela kesibukan saya kuliah. Itu ya. Tapi memang pada waktu itu jadi penata rambut nggak gampang ya. Banyak pandangan miring dari orang. Betul, saya bisa membayangkan apalagi di tahun 1960-an seorang pria jadi penata rambut itu agak-agak aneh pada waktu itu ya. Tapi saya ingat waktu itu ayah saya dan ibu saya berkata, sepanjang kamu lakukan dengan keyakinan dan kamu tahu goal apa yang kamu inginkan, lakukan aja gitu. Ya, mereka malah mendukung saya untuk bisa terjun di profesi ini. Dan itulah yang mendorong saya punya motivasi untuk dengan satu tekad yang kuat untuk belajar rambut, kemudian buka salon, dan juga menjadi satu dream untuk menjadi seorang penata rambut yang terbaik, kalau bisa ya, yang terbaik bukan hanya di Indonesia tapi kenapa tidak di mancanegara juga. Betul, dan Anda sudah membuktikan yang luar biasa Pak Rudi ya. Pak Rudi, waktu ketika perjalanan menjadi seorang Rudi seperti sekarang, apa sih tantangan kesulitan yang dulu pernah dilewati, yang terberat yang pernah Anda alami dalam hidup Anda, Pak? Ya, yang pertama adalah untuk di dalam negeri ya, bagaimana mencari tenaga kerja yang kompeten kembali, karena ini bisnis jasa di mana yang terutama adalah bagaimana menciptakan tenaga penata rambut yang kompeten untuk bisa memproduksi tatanan rambut yang bagus ya. Itu nggak gampang karena pada masa itu belum ada sekolah-sekolah penataran rambut, belum ada kan. Sehingga cara kami belajar rambut adalah dengan cara magang. Seperti waktu saya belajar, saya kerja di satu salon sambil belajar. Jadi belum ada sekolah khususnya ya, jarang ya. Ada sekolah dengan satu sistem atau satu kurikulum yang bagus itu nggak ada. Betul. Semua adalah cara magang ya. Oleh karena itu belakangan tahun 74 saya buka sekolah. Karena termotivasi oleh alasan itu ya. Karena sulit sekali mencari tenaga kerja yang atau SDM yang bagus gitu, sehingga saya pikir ya sudah, kalau gitu saya harus buka sekolah dengan satu kurikulum yang baku, kurikulum yang memang saya ciptakan untuk keperluan di Indonesia. Gitu. Waktu itu saya baru kembali dari luar negeri juga setelah belajar di beberapa negara. Kemudian dari apa yang saya pelajari itu dan apa yang saya belajar dari Indonesia, saya bikin satu kurikulum yang menurut saya itu paling pas untuk di Indonesia. Itu. Baik, para pemirsa QTV dan juga para decision maker, Anda masih mengikuti acara EQ Inspiration with Anthony Dio Martin, dan tamu kita kali ini adalah Pak Rudi Hadiswarno, dan beliau baru saja bercerita kepada kita bagaimana visinya, goalnya. Para pemirsa QTV, Anda masih bersama dengan saya di acara EQ Inspiration with Anthony Dio Martin dengan tamu kita yang luar biasa, Bapak Rudi Hadiswarno. Dan kita masih akan melanjutkan pembincangan kita yang luar biasa, Pak Rudi. Seperti tadi dikatakan ada joke tentang 5 Rudi yang luar biasa di Indonesia katanya. Mulai dari Pak B.J. Habibie, Rudi Habibie, Rudi Hartono pebulu tangkis, Rudi Karudin sang koki kita yang luar biasa, ada Rudi Salam aktor, dan ada seorang Rudi Hadiswarno. Dan dikatakan bahwa selain Pak Habibie, yang lainnya justru sukses karena EQ mereka yang luar biasa, Pak. Katanya kecerdasan emosi yang luar biasa katanya. Pak Rudi sendiri melihat pentingnya kecerdasan emosional, khususnya saya ingin melihat dari soal pentingnya interaksi, network, sehingga bagaimana perjalanan mulai dari tahun 60 bisa menjadi sebuah bisnis yang bertumbuh dengan luar biasa, sekarang 140 lebih, sampai bisa diakui oleh dunia, Pak. Ya, saya pikir memang penting sekali ya untuk
kesuksesan kita itu bukan semata-mata sebagai seorang penata rambut ya, bukan semata-mata dari keahlian menggunting rambut atau menata rambut, tapi yang banyak orang berpikir itu ya, bahwa yang penting adalah pintar menggunting rambut gitu. Itu nggak cukup sebetulnya, itu salah satu syarat ya. Tapi yang lain adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dengan, apakah itu dengan pelanggan apakah dengan karyawan kita sendiri dimana interaksi kemudian memahami mereka, empati, itu saya kira itu sangat penting sekali. Ngomong-ngomong, bagaimana cara Pak Rudi sendiri bisa mungkin memberikan tips atau syarat kok bisa membangun network sampai artinya ke seluruh dunia dan diakui oleh dunia? Kadang-kadang kan ketika orang sudah berbisnis dengan apa yang ditekuninya, orang sudah menghabiskan begitu banyak waktu di situ dan sama sekali nggak memikirkan tentang interaksi. Boro-boro ada kesempatan untuk berhubungan, berinteraksi gitu. Ya, mungkin satu hal yang kita harus bangun adalah bagaimana kita menyukai orang ya. Kita sebagai as a person we have to love other people. Ya itu satu ya. Kalau itu nggak ada, saya kira akan sukar sekali ya. Itu bisa dilatih sebetulnya. Ya kan? Dan kalau kita sudah menyukai orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita harus mulai belajar membangun hubungan. Ya, karena setiap orang punya interest. Mengetahui apa yang menjadi interest orang itu adalah penting sekali, atau apa yang menjadi masalah orang itu. Whatever yang orang lain itu kondisi orang lain itu sangat penting kita memahami dulu. Baru kita waktu kita berinteraksi dengan orang itu, kita bisa berinteraksi dengan cara yang tepat. Dan hal-hal seperti itu diajarkan di sekolah. Pak Rudi juga bahwa seorang penata rambut kadang-kadang kan taunya fokusnya setelah gunting selesai ya sudah gitu. Kadang-kadang kan pelanggan kan macam-macamnya dengan segala macam permasalahan hidup mereka. Kadang-kadang mereka juga curhat gitu kan di salon Bagaimana menghadapi itu? Kita menampung saja tanpa menyebarkan ke tempat lain dan memberikan empati, memberikan reaksi yang tepat kepada mereka sehingga mereka itu merasa mendapatkan perhatian, merasa dimengerti, dipahami. Saya kira itu salah satu kunci sukses. Apa kepada pelanggan maupun pada karyawan sendiri juga sama sebetulnya itu. Dan yang sampai sekarang ini boleh dikatakan ada 4 segmen yang sekarang Pak Rudi masuki ya. Betul. Dan saya pikir itu kan betul-betul sebuah strata masyarakat dengan pergaulan berbeda-beda, mulai dari yang segmen pasar yang the have yang paling tinggi, kemudian yang menengah, yang masyarakat yang biasa, remaja bahkan yang ada people, yang punya ada salon untuk khusus untuk yang people gitu, kemudian ada yang kelas untuk yang anak-anak gitu anak-anak Dan saya bisa membayangkan betapa untuk memasuki segmen itu kan butuh kecerdasan secara khusus gitu. Butuh pelatihan khusus buat para karyawan kami, karena menghadapi segmen yang atas dengan pelanggan orang-orang kalangan atas itu sangat berbeda dengan menghadapi pelanggan dari kalangan menengah, ibu-ibu bahkan berbeda sekali menghadapi atau berinteraksi dengan para pelanggan remaja, apalagi anak-anak juga butuh pelatihan khusus. Oleh karena itu kami membagi segmen-segmen salon kami dengan berbagai brand yang berbeda. Ada Rudi Hadiswarno untuk segmen A, Salon Rudi untuk menengah buat kaum ibu dan bapak, Brown Salon untuk remaja, dan Kiddy Cuts yang buat anak-anak. Saya membayangkan butuh fleksibilitas yang luar biasa secara pribadi untuk bisa berinteraksi dengan segmen-segmen seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Dan itu di training kan, dilatihkan kepada SDM itu itu yang banyak orang nggak mengerti. Banyak orang berpikir bahwa rambut adalah hanya soal bagaimana orang menggunting, kemampuan. Pak Rudi, saya juga tertarik satu pertanyaan mengenai tadi sempat dibahas bahwa ternyata tidak gampang seorang Rudi pria untuk masuk ke dalam, terjun ke dalam dunia yang orang identik dengan wanita. Dan saya membayangkan juga bahwa banyak kalimat-kalimat negatif yang mungkin muncul. Mungkin bisa diceritakan yang dialami dan bagaimana mengatasi hal-hal yang semacam ini dalam kehidupan kita, Pak. Saya pikir yang penting kita meyakini dulu apa yang ingin kita lakukan.
Kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita persiapkan diri sebaik-baiknya, mempersiapkan dengan maksudnya dengan skill ya, skill yang cukup gitu. Kemudian kita juga punya satu goal ke depan. Mau jadi apa, mau dibawa kemana? Profesi kita ini atau apa yang kita lakukan ini mau kemana? Nah, saya kira itu semua kemudian kita buat satu planning. In 5 years kita mau kemana, in 10 years mau kemana, in 20 years, and seterusnya. Nah, saya kira itulah yang penting untuk dilakukan, sehingga kita tahu dengan jelas kemana goal kita, sehingga kita yakin apa yang kita lakukan, dan kita mantap, sehingga kita nggak peduli dengan apa yang dikatakan orang gitu, atau nggak jadi down lah dengan perkataan negatif. Karena biasanya orang banyak sangat terlalu peduli dengan apa yang dikatakan, malah nggak melakukan apapun gitu ya. Betul. Nah, itu bisa diantisipasi dengan membuat perencanaan jangka panjang. Kalau kita tahu apa yang akan kita capai ke depan, saya pikir itu semua apa yang dikatakan orang kita bisa dengan tidak sulit untuk lah, terserah mau bilang apa. Saya tahu apa yang saya inginkan. Saya tahu saya mau jadi apa suatu hari. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Baik, pemirsa, bagian kedua ini kita mendengar tentang bagaimana perjalanan sukses bukan hanya dibutuhkan sebuah kompetensi atau keahlian atau skill kita. Banyak orang berpikir bahwa dengan talenta saja, dengan kemampuan saja orang cukup. Ternyata kita belajar bahwa selain memiliki kemampuan, kita juga harus bisa tahu bagaimana caranya berhubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya seperti dikatakan bahwa no man is an island, tidak ada orang yang sendirian. Berbisnis, sukses banyak ditentukan dengan kemampuan kita untuk berinteraksi. Pak Rudi baru saja memberikan motivasi juga kepada kita bagaimana perjalanan sukses dari karir lokal menjadi internasional juga banyak didasarkan pada kemampuan beliau untuk membangun jaringan dan networknya. Nah, pertanyaan untuk Anda juga adalah pemirsa, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda hanya mengandalkan kemampuan talenta atau kemampuan skill Anda, tapi apakah Anda juga memikirkan apa network Anda? Dan yang kedua adalah tadi dikatakan dengan bagus bagaimana untuk sebuah perjalanan karir kita, kadang-kadang kita harus mengesampingkan hal-hal negatif yang dikatakan kiri kanan kita. Hal itu bisa diatasi kalau kita punya satu planning, goal yang jelas di dalam kehidupan kita. Di dalam buku saya, Emotional Quality Management, saya mengatakan formula untuk sukses adalah butuh visi, butuh imajinasi, butuh aksi, dan butuh emosi. Nah, pertanyaan pertama buat Anda adalah, apa visi Anda? Apakah Anda punya sebuah goal yang jelas dalam kehidupan Anda? Anda masih bersama dengan acara kita, dan kita akan lanjutkan setelah tentunya break yang satu ini. Sebuah program yang akan mengajak kita untuk membahas persoalan bangsa dan negara. Para pemirsa QTV dan Decision Makers, Anda masih bersama dengan kami di acara EQ Inspiration with Anthony Dio Martin, dan kita masih bersama dengan tamu kita yang spektakuler di dunia penata rambutan di Indonesia, Bapak Rudi Hadiswarno. Dan mari kita akan lanjutkan pembicaraan kita untuk mengetahui dan melihat lebih banyak lagi motivasi di balik kesuksesannya beliau. Pak Rudi, banyak putra-putri Indonesia yang sebenarnya saya tahu punya kualitas yang luar biasa. Artinya dari sisi kemampuan mereka, dari sisi skill mereka sangat luar biasa. Tapi untuk bisa punya reputasi sampai internasional, saya pikir dibutuhkan sebuah mindset dan kemampuan untuk mendobrak barrier yang luar biasa. Nah Pak, apa saran Anda Pak untuk mereka yang berprestasi tapi kemudian cuma bisa jago kandang gitu loh? Ya, kembali goal kita kemana? Waktu itu saya berpikir kalau saya mau jadi penata rambut, saya akan menjadi penambut yang terkenal, bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Itu goal dulu yang pertama. Tapi biasanya kan kadang-kadang, loh, apa bisa, apa mampu? Nah, itu saya selalu mengatakan tidak ada yang tak mungkin ya. Tapi dan kembali, ingat deh iklannya, yakinlah apa yang dikatakan oleh Rudi. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya mencoba menjalin network dengan luar negeri,
ya melalui, kita harus cari jalan ya, melalui distributor satu produk internasional yang saya pakai, saya minta dikenalkan dengan satu asosiasi internasional penata rambut. Oke, jadi satu jaringan kemudian berkembang berkembang ya. Oke. Saya diperkenalkan ke sana, saya jadi member. Kemudian dalam waktu 1 tahun mereka minta saya untuk buka untuk Indonesia, Association untuk Indonesia. Kemudian saya buka, that's why I became the president at the time saya buka di situ. Kemudian, nah disitulah mulai saya punya jaringan internasional saya mulai dikenal. Dan ternyata memang kita orang Indonesia nggak kalah ternyata kemudian saya terima beberapa penghargaan dari Perancis, dari Amerika. Kita boleh pandai, boleh skillful tapi kembali kita harus cari jalan, cari kesempatan supaya orang melihat kita di luar sana ngelihat. Nah, itu yang saya pikir yang bisa kita pelajari dari Pak Rudi, para pemirsa, adalah tidak menunggu kesempatan datang kepada kita, tapi bagaimana kita menjemput kesempatan itu ya Pak Rudi. Betul, harus jemput bola harus mengejar. Betul. Nah, makanya itu ternyata setelah saya punya network itu, mereka melihat apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia, mereka appreciate dan ternyata toh tidak kalah-kalah dibandingkan dengan kemampuan di luar gitu dan diakui secara luar biasa. Betul. Pak Rudi, sebagai kelanjutan dari segmen terakhir kita ini, ada satu pertanyaan juga yang saya ingin tertarik untuk Pak Rudi ceritakan. Mungkin kira-kira ada nggak Pak perjalanan motivasi yang kira-kira bisa menjadi sebuah inspirasi untuk pemirsa kita di dalam membangun terutama bisnis Anda, Pak? Oke, mungkin ada satu cerita yang saya harapkan bisa juga jadi bahan pemikiran teman-teman waktu krisis ekonomi kita di tahun 97 pada waktu itu, memang waktu saya mulai di tahun 68 saya buka salon karena lokasi rumah orang tua saya tidak memungkinkan salon segmen A. Saya buka di salon untuk segmen B untuk orang golongan menengah dengan harga yang terjangkau. Tetapi kembali kan untuk seorang penata rambut kan ingin dikenal sebagai penata rambut yang bagus, tentu harus punya cita-cita mampu untuk menangani pelanggan golongan A segmen A. Jadi waktu itu akhirnya saya bawa setelah 10 tahun saya membawa salon saya itu ke segmen A dengan lokasi yang lebih baik, dengan segala sarana yang dipersiapkan lebih baik, harga yang memang untuk kalangan itu. Kemudian kami pindahkan segmen marketnya. Dan waktu itu sukses, kemudian buka beberapa cabang. Nah, pada waktu 98 waktu resesi itu datang, tentunya salon saya juga terpukul oleh kondisi waktu itu. Nah, tapi kembali pada waktu kami mengalami krisis, kita mengalami krisis, kita harus tahu cepat manuver bagaimana to overcome the crisis. Waktu itu saya berpikir, orang kurang ke salon karena masalah daya beli daya beli yang menurun. Kenapa nggak saya buka salon yang lebih murah? Dengan kualitas yang sama, hanya lokasi lebih menengah Nah, kemudian saya mulai waktu itu saya membuka salon-salon baru dengan brandnya Salon Rudi saja. Itu untuk kelas B dengan lokasi yang sesuai dengan kelas B. Belakangan saya bagi lagi segmennya menjadi segmen untuk remaja. Ternyata itu suatu strategi yang tepat sekali pada waktu itu untuk menghadapi krisis. Terus terang justru sekarang salon yang segmen B itu yang bisa difranchise-kan. Karena kalau segmen A untuk difranchise-kan risikonya lebih berat segmen B kan tuntutan dari pelanggan tidak terlalu besar. Penetapan standar juga tidak terlalu sulit, sehingga itulah yang sekarang kami kembangkan dan menjadi tulang punggung usaha kami. Gitu. Dan yang terakhir adalah soal saya tertarik bagaimana
seorang Rudi memberikan inspirasi, dalam arti dimulai dari sebuah salon sampai bukan cuma salon tapi juga sekolah kecantikan, kemudian ada braider, kemudian ada spa. Kelihatannya nggak pernah berhenti ini, dan nggak tahu akan sampai, dan mudah-mudahan tidak akan pernah berhenti Pak Rudi ya. Kita nggak boleh berhenti. Nah, mungkin kata kuncinya Pak, karena dengan waktu yang sangat singkat ini, apa motivasi untuk supaya bisa terus Pak? Ya, kembali kita nggak boleh happy ya dengan apa yang sudah kita capai ya. Istilahnya mungkin jangan stay in our comfort zone ya. Kita harus selalu mencari apa yang lebih baru. Ya, mencari yang lebih baru. Jadi harus mencari terus gitu. Karena dasarnya emang nggak bisa berhenti gitu. Dan nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti ya. Thank you. Baik pemirsa, dan Anda baru saja mendengarkan bagaimana perjalanan seorang Rudi Hadiswarno, dan dari perbincangan dengan beliau kita bisa menyimpulkan bagaimana sebuah perjalanan sukses ternyata bukan cuma sekedar keberuntungan semata, tapi sebuah perencanaan, sebuah goal, sebuah passion yang luar biasa, sebuah kemampuan yang bukan cuma sebuah skill tapi dipadu dengan motivasi yang luar biasa. Dan baru saja tadi Pak Rudi mengatakan kepada kita bagaimana untuk berhasil sukses kita tidak pernah boleh berhenti. Kalau kita pernah ingat, dan di dalam pelatihan-pelatihan dan seminar yang seringkali saya berikan, saya seringkali mengatakan bahwa ada 3 jenis orang. Ada orang yang berpuas diri, ada orang yang penyerah, tapi ada orang yang terus-menerus mendaki. Nah, untuk bisa terus-menerus mendaki dalam kehidupan kita, para pemirsa, supaya kita tidak boleh terlalu banyak tenggelam di dalam apa yang disebut dengan 3C. C yang pertama adalah komplasensi kita, berpuas diri kita, kemudian comfort zone kita, dan yang ketiga adalah komplimen, terlalu berpuas karena sudah dipuji orang. Tapi bagaimana kita terus-menerus bergerak. Nah, para pemirsa, kalau ada kritik, saran dan pertanyaan, Anda bisa menelpon dan meng-SMS 089 6 kali 788. Dan sampai di sini acara kita EQ Inspiration with Anthony Dio Martin, dan kita akan bertemu lagi di acara berikutnya. Dan terima kasih Pak Rudi untuk kehadirannya, dan para pemirsa, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan acara yang lebih menarik lagi tentunya. Sampai di sini dan sampai berjumpa lagi.